Oke, silahkan berdoa. Ustazah, saya belum hafal Ustazah doanya. Gak apa-apa, Saya jadi dibaca lihat. aja. Dibaca aja doanya. Ya, Ustazah. Ustazah. Aku sambil tulis kalau ada kesalahan di saat berdoa. Silahkan. Ya, Ustazah. Allah, Allah. Duh, fotonya mana Ustazah ya? Apanya? Ada Ustazah. Senin. Ayo, masa belum siap? Sudah, Ustazah, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتني على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Oke, udah aman. Aman Ustazah. Kayaknya Kelihatan ini nih, putih Ustazah. kelihatan nggak tulisannya? Putih doang Ustazah. Kenapa? Putih layarnya Ustazah. Kalau gini kelihatan nggak? Bentar. Hmm, kok nggak kelihatan ya? Gimana caranya ya? Nggak kelihatan ininya ya? Nggak kelihatan Iya tulisannya? nggak kelihatan Ustazah. Putih doang. Oke. Ya udah, sebelum aku mau sampaikan dulu catatan pada saat berdoa ya. Coba eh, ansor ulang kalimat alhamdu sampai alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alamin, A-nya kok nggak panjang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, harusnya gitu. Terjadi dua kali ainnya tidak ada madenya. Oke Terus, Ustazah ya. ya bentar. Ada 5 catatan. Kalau terhitung pengulangan berarti 6.
Nah, yang pertama tadi alamin, A-nya tidak ada mad. Kemudian yang kedua, coba ansor solawat. Allahumma, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala hmm, ali Sayyidina Muhammad. ini bagus. Kalau yang pertama tadi, qalqalah di Muhammad yang pertama itu kekencengan. Tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kayak gitu. Abis itu wa ala ali sayyidina Muhammad. Santai bener yang belakang. Yang depan itu agak ngegas gitu. Baik, Jadi nggak stabil ya. siap. Kemudian yang ketiga, apakah Ansor memilih dengan niat yang disengaja untuk menggunakan uh, apa doa dengan bomir ana atau secara otomatis terbiasa kayak gitu. Allahumma faqihni atau Allahumma rabbishrahli sadri. Memang sengaja memilih untuk diri sendiri atau terbiasa menggunakan kalimat yang pakai dhamir ana. Sengaja Ustaz. Soalnya tadi pas Allahumma faqih nih udah keceplosan Allahumma faqih nih, jadi diterusinnya domir ana aja gitu. Ah, oke, nggak apa-apa. Ini bukan kesalahan, cuma aku pengen kasih catatan. Pastikan kalau mau mengajar pakai anak aja, pakai nahnu aja ya, supaya kita membantu kolektif doanya. Tapi kalau kayak gini kan kondisinya memang lagi coaching sendiri, nggak apa-apa. Dan berarti itu apresiasi kesadaran yang baik untuk menjaga keselarasan domir dari awal sampai akhir. Itu bagus. Terus jadi selaraskan ya pilihan domir ya. Jangan sampai lupa terus awalnya ana, tengahnya nahnu, balik lagi ana gitu. Oke, Hmm. berikutnya yang keempat. Coba ansor ulangi kalimat solawat yang di akhir. Yang mana Ustaz? Solawat yang di akhir. Yang di Allah, akhir Allahumma oh wa sallallahu Ustaz. iya, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. oke. Al-Fatihah. Ini bagus. Kalau tadi terkesannya wasallallah, wasallallah. Jadi kayak bukan tasydid di lamnya. Lam yang pertama wasalla. Tadi tidak terdengar jelas tasydidnya. Kalau yang barusan udah bagus, stabil. Jadi nanti disadari lagi aja pada saat baca supaya huruf-hurufnya diperlakukan dengan adil ya. Siap Ustaz. Nah, sama yang terakhir dan catatanku, coba ulangi kalimat ghairil sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, himwala itu kurang rapi jeda hurufnya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, kalau ansor ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi kayak him, mim ke wa cepet, wa ke la juga cepet. Jadi stabilkan aja. Oke? Siap Ustaz. Temponya Ustaz ya berarti. Ya, tempo huruf. Bukan tempo ayat Oke. ya, tempo huruf. Dan itu cuma berlaku di mim ke wawu, wawu ke lam, alif. Karena yang lain aman. Oke? Siap Ustaz. Dah. Sekarang
Kalau kayak gitu nanti insya Allah akan terlihat pada saat Zoom ini diputar ulang catatannya. Tapi mungkin dari Ansor nggak kelihatan sekarang, nggak apa-apa. Aku mau tanya apa yang mau ditanyakan sama Ansor hari ini yang mau kita bahas. Oh ya kemarin Ustazah Mm-mm. catatannya itu saya ketinggalan di huruf sod. So Huruf deket. sod itu Kenapa? katanya waktu kemarin tuh lidahnya masih keluar huruf sod ansor itu. Ah, oke. Karena kalau sekarang gimana Ustaz? Aman sih? Aman sih. Iya, Alhamdulillah. Aku nggak mendengar ada kesalahan di situ. Atau coba deh, coba coba Ansor ngomong siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lagi, Siratal pelan-pelan. Ih, ihdinas siratal oh masih mustaqim. rupanya, masih. Coba diituin. Karena tadi tuh aku lihatnya layar, terus muka Ansornya kecil kan di pojok atas. Jadi aku nggak kelihatan lidahnya. Kalau sekarang, Ansor lihat mukaku nggak? Kelihatan kelihatan. Ustaz. Oh, kalau yang tadi nggak. Enggak, putih. Oke. Ya udah, coba rapetin giginya. Kayak ngomong sin, gimana sin? Si sa. Emang segitu kalau ngomong sah. Coba bilang sakti. Sakti. Ah, sod sebegitu juga, segitu juga. Siratal ladzi. Enggak, Siratal enggak. Jangan banyak-banyak hurufnya. Santai, sirot. santai sirat. Nah, itu tuh. Oh iya, Ansor kan yang lidahnya keluar di sebelah sini ya. Iya betul Ustazah. Oh iya, aku baru ingat, aku baru ingat. Nah, Ansor itu harus ingat bahwa saudara kandung, saudara sekandung sama Sin itu, seibu ya, seibu sama Sin itu, Zai dan Sod. Jadi ketiga huruf itu keluar dari makhraj yang sama, tapi beda sifat. Yang paling membedakan mereka tuh sifatnya kalau Sin itu murni desis yang ringan sama S Indonesia. Kalau Sod ada isti'lanya, kalau Zai ada sofirnya gitu. Sisanya kan mereka juga ada yang memiliki sifat yang sama kan. Yang membedakan itu salah satunya itu yang paling membedakan. Sod ada isti'lanya, Zai ada sofirnya, kalau Sin biasa aja gitu. Coba bilang Sin sama Zai, Za. itu aman. Sebenarnya ini tentang pembiasaan aja. Sodnya udah terbiasa kedorong sininya. Jadi dia Ya. jadi fa. Coba. Sa, za, so. Za fo. Ah, coba Ansor lihat deh mulutnya Ansor. Pas waktu bilang so itu giginya berjarak. Makanya dia memberi peluang untuk lidah nongol. Coba lihat lagi, deketin kameranya, lihat tuh. Saza itu oke banget loh. Hmm. Sa za fo. Cakep. Cakep tuh. Ulang lagi. Harus harus di giginya harus di apa? Rapetin aja Ustazah ya. Biar Ya, aman ya. rapetin. Rapetin. Tapi kan bukan sa. Sa Iya. untuk awalannya doang yang rapet. Coba. Za fo. Ah, bagus. Aku suka. Aku suka. Semoga awet ya. Coba diulang lagi. Ini
Cepat sembuh. Sembuhnya yang awet. La yughadiru saqaman wala. Coba diulang. Sazafo. Nah, jadi fokus diangkat lidah dalam aja ya. Untuk isti'lanya. Lidah yang luar tidak perlu kemana-mana. Oke? Coba siratal ladzin ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Siratal. Kenapa saya? sekali lagi. Pelan-pelan dong, jangan cepet-cepet hurufnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. oke. Fokus ke kesalahan sod berarti setelah makhrajnya udah bagus. Ini kan perkara makhraj ya, karena posisi Ya, ya. lidahnya uh, kurang tepat. Yang kedua, setelah makhrajnya udah bener, uh, pelan-pelan proses hamesnya biar nggak seret. Soalnya hamesnya jadi seret. Berasa nggak sih? Jadi sinnya itu lebih berasa anginnya. Sedangkan sod itu jadi kayak lebih dikit. Lebih dikit. Oh, Lebih berkurang maksudnya. ya. Sa, so. Sa, so, so. Seret kan? Seret ya? Ya, ya, Heeh. salah. Ya, ya pelan-pelan aja, Sor. Jadi yang penting udah tahu bagian mananya yang perlu dilatih terus dan bagian mana yang perlu dijadiin sampai otomatis. Kan yang otomatisnya itu di makrojnya dulu aja. Nanti sifatnya itu dibarengin pelan-pelan. Terus barusan yang tadi aku suruh ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta alaihim. Terus Ansor sambungin sampai waladhdallin. Aku mendengar sesuatu, beberapa hal yang mengganjal kupingku. An an'amta terdengar seperti an'amta. Naam, naam. Ada kecil. Kol-kolah kecil di nun. Terus ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, lamnya terlalu tegas. Ghairil maghrib. Jadi kayak padet gitu loh. Maghdubi jadi kayak mencampur dengan sedikit adonan dal gitu loh. Kurang lemes. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Ya, jadi kekencengan sama ya kekencengan lam sama yang ketiga. Jadi pertama tadi anna ya nunnya, kedua lamnya kurang lemes. Kemudian yang ketiga nabernya kurang terdengar di mad lazim. Bol. Sedikit. Tadi tuh kayaknya cuma 10%. Padahal kalau keterangannya dari salah satu guruku, kapasitasnya 30 nabernya ya. Karena yang paling full nabernya itu di huruf-huruf yang bersifat syiddah. Itu full nabernya. Rabbis sama kan syiddah kan. Tapi kalau lam lebih kurang, lebih berkurang makanya cuma 30%. Tapi kalau tadi berasanya tuh kayak belum cukup 30. Coba diulang lagi.
صراط الذين أنعمت عليهم غير Ah, المغضوب gitu. Tadi kan kayak seret غير ya, Ghoirid, ada numpang di mana gitu dia bunyinya. ya Ustaz. Hmm. Kebiasaan kan Ustaz? Ya, ini Baru nih nyadar. kayaknya kebiasaan. Tapi tuh Ya. memang karena kesannya tegas hurufnya, kesannya. Dan kita jadi berasa kayak berkarisma gitu loh baca dengan bunyi huruf yang tersendat-sendat itu. Ya, coba diulang lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, satu lagi di ujungnya. Nunnya mampet ya. In Iya, tadi Mampet kayak tuh. Ya. ada D-nya dikit. In. Ya. Ghairil, Kayaknya yang dijelaskan kurang 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 rileks itu kalau misalkan di akhir kurang nyengir aja saja ya. sebenarnya kalau diawali sama kasroh, udah pasti nyengir. Oh. Tapi kalau yang permasalahannya ini bunyi nunnya ilhar mutolaknya itu yang kan ilhar mutlak yang dimaksud di akhir ayat ini kan memperjelas sifat dengung dari nun dan mim kan. Nah, ini eh, berasanya tadi itu kayak dia mampir sedikit di D, di dal. Jadi bolin, kayak dikit, dikit banget. Kalau dari materi marotibul gunnah, urutan tertib dengung, ilhar mutolako ini, dia paling akhir kadarnya. Nanti Hmm. Ansor coba WA personal ke Siti Robiatul Adawiyah. Di situ dia minta aja link materi Marotibul Gunnah. Oke, siap. Karena waktu itu dia pembahasannya Marotibul Gunnah dan dia punya bukunya. Jadi kita bahas bukunya waktu itu. Nah, itu urutannya 10% ilharul mutlak. Tapi yang yang Ansor tadi sebut dia belum benar-benar ilhar. Hmm. Coba diulang, waladhdallin aja. Waladhdallin. Jangan terlalu ditekan. Lamnya juga jadi ikutan jadi tebel loh, tegas soalnya. Hmm. Berat, berat. Ulang lagi. Walad, Waladhdallin. oke. Jadi tetap tetap eh, pelan-pelan karena kan kalau diperbaiki kayak gini jadi kayak baru belajar lagi ya. Jadi baca tuh kayak belum ada rasanya. Nanti kayak bolin, kayak lin, kayak biasa aja gitu ngucap hurufnya. Karena memang belum diikuti rasa ya. Insya Allah kalau sudah diulang-ulang nanti rasanya akan muncul. Aku mau bilang kelebihannya Ansor itu Arabinya udah dapet, Sor. Kan ada beberapa orang Arabi itu masih masih jauh ya, dia masih Indonesia banget gitu. Tapi Ansor udah punya itu, tinggal memang ada penekanan-penekanan tertentu aja yang membuat sifatnya jadi kayak rada seret dikit untuk beberapa huruf doang ya. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyain? Kita masih punya waktu. Kalau Dari terkait apa salah? kalau terkait apa? Ansor dulu. Kalau terkait kekurangan sih yang dirasain itu aja Ustaz. Tadi huruf shad sama alif lam itu kadang ya tadi ada kayak d-nya gitu ke Alif hidung ya. lam, alif lam apa al? Iya, al sama huruf lam. Oke, ya. Nanti pelan-pelan aja.
Insya Allah, yang penting minta doanya ke diri sendiri, Allah karuniakan kesadaran untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan kita. Karena kan yang bikin kita salah itu karena lagi nggak sadar aja, ya. Ini ya, sinyalku seret ya? Enggak Ustazah, Oh, nggak aman aman. ya? Oke. Berarti sekarang coba Ansor udah pernah dikirimin 80 materi kan? Belum Ustazah. Di grup. Perasaan udah pernah Di deh grup. grup tuh di-share 80 materi. Nah, jadi Ansor boleh lihat dari list materi 80 itu, Ansor belum paham yang mana. Kalau coba saya cek. 80 materi. Iya, aku nggak bisa share sekarang karena kemarin pas HP ku hilang, jadi riwayat chat semuanya hilang. Coba deh, coba dicek di grup. Ada nggak? Materi. Dari sana. Saya lagi cari. 80 materi. Ustazah kirimnya kapan Ustazah? Udah Udah lama lama Ustazah banget, ya? udah lama. Dari HP ku belum hilang. Di grup. Iya. Atau coba cari ikhfa bima'nel jadid. Siapa tahu tulisannya membantu untuk deteksi yang lain-lain. Wah, Nanti diminta lagi ke teman-teman di grup aja supaya iya, yang iya. lain oke, ya udah nanti aja. Aku mau tanya, tahu nggak ikhfa bima'nel jadid? Belum Ustazah. Oke, ya udah. Tapi kenapa kamu nggak bisa lihat share screen ya? Coba ya, aku kalau share kayak gini kamu lihat nggak? Bentar. Kayak gini kamu lihat nggak? Loading sih Ustazah itu. Kayak muter-muter gitu. Nah udah Muter, selesai loadingnya. Ah udah bisa Ustazah. kelihatan. Iya kelihatan. Aku nulis apa? S. Oh ya udah. Kenapa tadi nggak kelihatan? Kocak. Ya Kurang udah. gitu. Nah, sekarang ikhfa bima'nal jadid. Nanti tugasnya Ansor tanya di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca ya kalau udah dikirim 80 materi. Nah, kalau ini ikhfa bima'nal jadid. Ikhfa ini artinya apa, Sor? Ikhfa itu eh, ada dua sih Ustazah. Kalau Apa? saya pernah dengar ikhfa itu apa samar. Terus ada Mm-mm. juga yang mengatakan bahwa ikhfa itu di antara izhar dan di antara idgham. Baina Oke, izhar wa idgham. oke. Nah, ini nih kalau misalnya Ansor nggak keberatan, boleh nih rekaman ini di-share ke teman-teman. Karena aku baru dapat materi ini, yang poin ini. Kalau yang samar udah umum, tapi di antara ilhal dan idgham ini aku baru dapat. Dan ini bagus. Artinya teman-teman yang lain juga mungkin belum ada yang tahu. Atau mungkin ada yang tahu juga. Jadi kita sasarnya yang belum tahu supaya dia perkaya lagi pemahaman tentang ikhfa ini. Ya, terima kasih Ansor udah ngasih aku pengetahuan baru. Nah, sekarang bima'nal jadid ini apa? Dengan makna yang eh, jadi itu baik bagus ya. Itu jayid. Jadid itu Oh, baru. baru oh ya jadi baru ya. Mm-mm. Jadid ini baru. Artinya kalau kita bilang baru berarti ada yang lama dong. Ya. Nah, Iya ilmu sudah. istilah ikhfa bima'nal jadid ini, Sor, aku baru dapat kayaknya waktu aku nggak kalau nggak SMP SMA. Nah, Hmm, ini tuh pembaharuan istilah.
Jadi itu dia tidak merubah ikhfa-ikhfa yang lain, tapi ini teori muncul belakangan, makanya disebutnya jadi. Nah, kalau yang lama ini yang kita kenal ikhfa yang umum itu, ikhfa hakiki, terus ikhfa syafawi. Ini ikhfa yang kayaknya dari baheula itu ada yang ini kan. Nah, ini nih baru muncul nih, ikhfa bima'nal jadid. Ikhfa bima'nal jadid itu pertemuan dua huruf mati. Dua huruf mati ini, huruf mati pertama sukun asli, huruf mati yang kedua disukunkan karena wakof. Tapi ada catatannya. Catatannya adalah syarat ya, syarat sukun yang kedua ini bukan mim atau nun atau kolkolah. Contoh ya, wal asri wakof. Oke. Yang kedua, wal fathi wakof. Terus was tau firhu firhu. Ini ikhfa bima'nal jadid. Sukun pertamanya yang mana? Sukun pertamanya sod, ta, ro. Ini bukan mim, bukan nun, bukan kolkolah. Huruf keduanya yang disukunkan ya huruf H, huruf H, huruf ro. Oke. Untuk keterangan sorry. Ini syaratnya ini berlaku untuk sukun pertama. Oh, Ya, bukan sukun kedua ya, sukun ya pertama. sudah. Jadi, sukun pertamanya itu nggak boleh mim, nggak boleh nun, nggak boleh kolkolah. Kalau mau ditemukan ciri ikhfa di makna jadid. Misalnya kata minhu, wakof. Ini bukan ikhfa bima'nal jadid, walaupun dia bertemu dua huruf mati. Karena nun bertemu ha yuzhar halqi. Hmm. Atau hadiyu, wakof. Ini nggak bisa disebut ikhfa bima'nal jadid. Karena dal ini qalqalah sughra. Gitu. Atau amru, wakof. Ini nggak bisa kita bilang ikhfa bima'nal jadid. Karena ini izhar syafawi. Oke, jelas sampai sini. Jelas, Kak. Jelas. Nah, jadi cara membacanya yang disebut ikhfa itu bukan menyamarkan, tapi mengurangi volume suara huruf sukun pertama.
Jadi poinnya Hmm. adalah mengurangi volume suara tanpa mengurangi kejelasan makhraj atau sifat. Jadi tidak ada yang merubah, tidak ada yang dirubah. Cuma bunyi suaranya aja dikecilin dikit. Kayak wastaghfir dengan fokus pada huruf terakhir. Fokus pada bunyi huruf sukun kedua atau akhir. Kenapa? Kalau kita ikhfakan atau dikecilkan suara di huruf akhir, takutnya makin gak kedengeran. Karena kedempetannya ini membuat salah satu bisa kalah. Makanya ada Hmm. orang yang baca wastaghfir hanya nggak kedengeran. Atau wal rohnya nggak kedengeran. Yang lebih fatal Hmm. lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rohnya nggak kedengeran. Ini peristiwa bertemunya dua huruf yang mati ya. Jadi dia tuh memperjelas sukun pertama dengan sangat full. Padahal dengan kita tidak effort memperjelas huruf yang di belakang, itu pasti dengan sendirinya otomatis dia akan kecil suaranya kalau kita nggak effort. Makanya Ikhfa Bima'nal Jadid ini hadir untuk kita lebih fokus memperjelas akhir dengan tidak apa-apa mengurangi volume untuk sukun pertama. Tidak apa-apa, gitu bahasanya ya. Bukan harus dikecilin suaranya, bukan harus. Nggak apa-apa volume huruf sukun pertamanya lebih kecil, kita fokus memperjelas bunyi huruf sukun kedua. Itu ikhfa bima'nal jadid. Jadi tidak ada penyamaran ya, nggak ada penyamaran, tapi pengurangan volume suara untuk menjaga huruf akhir tetap terdengar jelas. Gitu. Jadi pemaknaannya jangan sampai kita anggap ada hubungannya dengan kesamaran huruf. Enggak ada. Cuman mengecilkan volume. Apa ada yang mau disanggah dulu? Belum sadar, belum. Belum. Berarti aku bikin di sini. Enggak apa-apa huruf sukun pertama suaranya berkurang. Fokus perjelas huruf terakhir atau sukun kedua. Aku merahin juga supaya ini yang jadi poinnya. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa ya. Bukan harus. Oke, kita sudah 40 menit. Khawatirnya nanti Zoom-nya karena tidak premium nanti mati. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita tutup? Ada Atau sadar. ya silahkan. Kalau saya dengar tuh sadar misalkan di surah Al-Asr gitu ya. Mm-mm. Kan tadi huruf sukun pertamanya